wabarakatuh. Selamat datang pemirsa dalam Learning Journal perkuliahan minggu ke-10. Bersama saya Nurunia akan melaporkan jalannya perkuliahan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Selasa 4 November 2025, perkuliahan kali ini sedikit berbeda karena dosen berhalangan hadir. Meski begitu, aktivitas pembelajaran tetap berjalan dinamis. Mahasiswa melanjutkan agenda praktik dan presentasi yang sudah dijadwalkan. Pemirsa, memasuki sesi pertama, kelas langsung diarahkan pada praktik live reportase yang dipresentasikan oleh kelompok 7. Mereka mengangkat sebuah isu aktual yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan judul berita, harga bahan bumbu dapur di Pasar Rau melonjak. Praktik dimulai oleh Nila Tunisa selaku presenter dengan gaya penyampaian yang cukup tenang. Ia membuka laporan dengan pemaparan singkat mengenai naiknya harga beberapa komoditas bumbu dapur. Transisi ke reporter pun berjalan mulus. Liputan kemudian dilanjutkan oleh Siti Lastu bertugas sebagai reporter. Ia membawakan laporan di lapangan dengan gaya stand up yang menggambarkan kondisi Pasar Rau sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Siti Lastu kemudian menghadirkan beberapa narasumber untuk memperkuat unsur keterwakilan suara publik. Narasumber pertama adalah Faiz Abdurrahman yang berperan sebagai Pak Rohman, salah satu pedagang bumbu di Pasar Rau. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga dipengaruhi oleh distribusi pasokan yang terganggu serta naiknya harga dari pemasok. Narasumber berikutnya, Diva Ardianti yang memerankan Bu Yanti menyampaikan keluhan sebagai pembeli. Bu Yanti menggambarkan bagaimana kenaikan harga ini membuat sebagian ibu rumah tangga harus menyesuaikan pengeluaran harian. Praktik ditutup dengan wawancara bersama Yoga Oka Saputra sebagai pedagang UMKM sebelah. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga bumbu berpengaruh langsung terhadap biaya produksi jajanan, sehingga pedagang harus pandai menyesuaikan strategi agar tetap bertahan. Secara keseluruhan, praktik kelompok 7 memperlihatkan kerjasama yang baik, struktur liputan yang jelas, dan kemampuan dasar reporter dalam membangun alur berita di lapangan. Setelah sesi praktik lapangan, kelas berlanjut pada materi presentasi oleh kelompok 6, mengusung tema besar integrasi tahapan produksi jurnalisme investigasi dalam kajian sifat dan tujuan penulisan berita investigasi. Sesi dipandu oleh Rehan Pramudya sebagai moderator yang membuka diskusi dengan penjelasan singkat mengenai agensi jurnalisme investigasi di Indonesia. Presentasi terdiri dari 4 pemateri yang menyampaikan bagian masing-masing secara berurutan. Karakter jurnalisme investigasi di Indonesia dibawakan oleh Muhammad Ihsanul Fikri. Bagian ini menegaskan bahwa jurnalisme investigasi menjadi alat penting dalam fungsi kontrol publik. Jurnalis investigatif dituntut memiliki integritas moral tinggi, keberanian, ketelitian, dan kesadaran etis karena sering bersinggungan dengan kasus sensitif dan tekanan dari pihak berkuasa. Fungsi utamanya mengawasi kebijakan, menjaga kepentingan publik, dan memastikan akurasi lewat proses peliputan yang mendalam. Bentuk jurnalisme investigasi dipresentasikan oleh Dania Kurniasi. Ia menjelaskan bahwa jurnalisme investigasi berkembang melalui berbagai platform. Cetak konvensional untuk laporan analitis berbasis dokumen, visual televisi yang menonjolkan kekuatan gambar, digital interaktif yang memadukan teks, grafik, dan data terbuka, serta konvergensi media yang membuat produksi liputan lebih kolaboratif dan fleksibel. Tujuan jurnalisme investigasi bagian ketiga disampaikan oleh Ahmad Alfa. Jurnalisme investigasi memiliki tujuan besar untuk menjaga keadilan sosial, memberantas korupsi dan menyalahgunakan wewenang, sekaligus meningkatkan literasi kritis masyarakat. Jurnalis harus menjaga profesionalisme dan etika sebagai penjaga gerbang informasi publik.
struktur dan tahapan produksi investigasi. Materi ditutup oleh Fazri Gustiansyah. Ia menjelaskan struktur penulisan yang meliputi lead, penjabaran fakta, konfirmasi, analisis, dan penutup. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tahapan perencanaan riset investigasi yang terbagi menjadi praproduksi, meliputi identifikasi isu, riset awal, verifikasi digital, penggunaan OSINT, triangulasi data, strategi produksi, keamanan jurnalis, hingga briefing akhir. Produksi meliputi peliputan lapangan, verifikasi lanjutan, pemanfaatan teknologi, koordinasi etis dengan redaksi, serta penyusunan laporan lapangan. Pasca produksi, tahapan akhir berupa penyuntingan, penulisan ulang, pemeriksaan etika dan hukum, pemilihan elemen visual, dan persetujuan publikasi oleh redaksi. Materi ini menegaskan bahwa jurnalisme investigasi adalah proses panjang, terstruktur, dan membutuhkan kolaborasi tim yang kuat. Demikian laporan pembelajaran kelas teknik reportase dan investigasi berita pada minggu ke-10. Meski tanpa kehadiran dosen pengampu, kegiatan berjalan produktif, mulai dari praktik lapangan hingga pendalaman materi investigasi. Saya Nurnia melaporkan untuk Learning Journal perkuliahan 4 November 2025, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.